Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kristalisasi kita, masih kitab 1 Tesalonika, dan kita akan angkat tema mengenai masih kedatangan Tuhan, secara khusus ini waktunya, dan juga kita coba bandingkan kedatangan Tuhan itu dengan hari raya orang Yahudi. Ini sebenarnya bantuan saja. Karena sudah banyak orang punya konsep kedatangan Tuhan secara jasmani. Yesus akan datang, ya. Kemudian juga ada ajaran keterangkatan, ya, secara jasmani juga. Kita akan diangkat katanya orang-orang kudus supaya jangan mengalami masa kesusahan besar, ya. Great Tribulation. Jadi pengajaran-pengajaran yang jasmani ini saya mencoba katakanlah mengungkapkan, ya, data-data dari mana dia berasal, ya. Jadi kita sudah coba dulu ulang sebentar tentang kedatangan Tuhan. Ini kita sudah bahas 6 istilah Yunani secara cepat yang sering diterjemahkan kedatangan, terutama istilah Yunani parousia yang seharusnya dia 24 kali muncul dalam Alkitab dan Perjanjian Baru, yang seharusnya diterjemahkan kehadiran, ya. Ini salah satu contoh aja, saya mengulang aja, ya. Semoga di sini ada ayatnya. Paulus bilang, ya, karena begini, memahami istilah itu harus dimasukkan ke dalam konteks, dan dari konteks itulah kita bisa mengetahui makna dari satu istilah itu. Saya masukkan dulu istilah parousia ini ke dalam konteks 1 Tesalonika 5, ini saya mengulang sedikit, ya, ayat 20 ini kemarin sudah, ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada parousia. Ini istilahnya, ya, parousia Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau diterjemahkan parousia itu kedatangan, apalagi kedatangan jasmani yang sampai sekarang ternyata belum datang Yesus secara jasmani, ya. Maka di sini ayat ini berarti bahwa Paulus berharap bahwa Tuhan itu Bapa di sorga, yaitu menguduskan kita, umat Tuhan, ya, dari zaman Tesalonika itu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Bayangkan 2000 tahun sudah. Tapi Paulus tetap berharap semoga roh, jiwa, tubuhmu. Padahal itu tubuh orang-orang, termasuk tubuh Paulus pun sudah menjadi tanah, ya. Sehingga kalimat ini menjadi konyol dan kacau. Kenapa? Sebenarnya karena salah terjemahan aja. Kalau kita masukkan istilah kedatangan parousia itu diterjemahkan kehadiran, maka nggak masalah. Kalimatnya begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya saat itu, ketika Paulus mengucapkan itu, semoga, itu terjadi, diharapkan Paulus detik itu juga, yaitu roh, jiwa, dan tubuh orang percaya di situ selalu, ya, tak bercacat dalam kehadiran Yesus Kristus. Termasuk saat ini juga kita, karena firman ini kan untuk kita juga. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita saat ini terpelihara sempurna dalam kehadiran Yesus Kristus Tuhan. Karena kalau yang hadir bukan Yesus, yang bagaimana mau berharap sempurna roh, jiwa, dan tubuh, kan gitu. Jadi parousia harus diterjemahkan kehadiran. Dan itu kehadiran itu bukan kehadiran secara jasmani, karena Tuhan Yesus hadir di dalam rohnya, ya, dan dia Kristus di dalam batin kita. Jadi inilah, ya, kita tidak bahas ulang lagi mengenai kedatangan. Coba dulu kita masuk mengenai waktunya. Karena kehadiran ini adalah sudah hadir. Tuhan itu saat ini, Tuhan Yesus sudah hadir, sedang hadir dalam rohnya, ya. Kemudian akan hadir nanti, akan termanifestasi secara full. Ketika orang Kristen bilang kedua kali, ya, sebenarnya itu nggak ada istilah kedua kali. Kita bilang aja, kita pinjam dulu lah sebentar istilahnya itu kedua kali. Atau kita ambil aja istilah manifestasi penuh, ya.
ketika kehadirannya termanifestasi secara penuh di dalam dan melalui orang-orang kudusnya, karena kehadiran Tuhan itu kan di dalam dan melalui kita, dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Jadi ketika pengharapan akan kemuliaan itu dinyatakan, ya dimanifestasikan, epifania atau pakai istilah panero, itu istilah yang kita sudah bahas itu. Jadi parousia, kesimpulan kita kemarin, kehadiran itu sudah hadir, Tuhan sudah hadir, sedang hadir, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, tetapi terus Tuhan hadir nanti ketika di akhirnya, disinilah kehadirannya atau manifestasi kehadirannya secara sempurna. Ya. Nah Alkitab, atau kita langsung masuk aja dulu cerita ya. Waktunya dulu sebentar lah ya, karena waktunya ini nggak tahu, maksudnya waktu yang di sini ya. Ini Kejadian pasal 5 ayat 11 ini, Kejadian 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, kita pun tidak usah baca ini semua. Kalimatnya begini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan, ini di hari Tuhan istilah Paulus, kedatangan yang orang Kristen sering bilang kedatangan kedua kali itu, yang saya mengatakan itu manifestasi penuh kehadiran Tuhan. Paulus bilang hari Tuhan datang seperti pencuri. Ini bagi, ingat ya, hati-hati ya, hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam, itu bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Baru ayat 42, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Jadi bagi orang yang hidup dalam kegelapan, termasuk ya dunia kekristenan, orang-orang Kristen yang hidup dalam kegelapan, ya hari Tuhan itu menjadi seperti pencuri. Tapi bagi kita yang hidup, dikatakan sini, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang ya. Jadi artinya ayat 6 dinasihati, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maksudnya bukan tidur jasmani ya, kembali ya. Memahami ini Alkitab jangan lahiriah jasmani begitu. Maksud Paulus bukannya kita nggak boleh tidur, harus berjaga-jaga ya, berdoa, berjaga-jaga. Sehingga ketika itu datang hari itu, hari Tuhan atau manifestasi yang full, atau kerajaan surga termanifestasi secara full di muka bumi ini, atau istilah dalam Roma pasal 8 itu manifestasi putra-putra Elohim untuk membebaskan ciptaan. Kalau ketika itu datang, kita juga ikut bersama-sama di sana. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, kita jalanilah hari lepas hari itu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, dalam batin kita itu menyatakan diri kelak, di sini maksudnya kita pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus di sini dalam kemuliaan. Karena kemuliaan itu sekarang di dalam batin, ya, kemuliaan orang Kristen dalam batin, bukan di dalam hal-hal perkara lahiriah. Nah, beda ya, dunia kekristenan kemuliaannya tuh lahiriah. Kalau seorang mai Tuhan, misalnya kaya ya, nggak banyak masalah, badannya sehat-sehat, ya jemaatnya yang ditariknya kepada dirinya tuh banyak, yang coba isi, itu kemuliaannya. Jadi lahiriah ya, gedungnya besar apa sebagainya, nggak begitu. Kemuliaan anak-anak Tuhan yang sejati itu adalah di dalam batin. Kemuliaan nanti akan dinyatakan. Kalau kita berjaga-jaga sadar, itu akan dinyatakan. Baiklah, sekarang mari kita coba. Jadi waktunya tuh kita nggak tahu ya, jangan ditebak-tebak ini karena nanti saya jelasin ini sudah terlalu banyak kesalahan, ini tipuan demi tipuan dalam dunia kekristenan ini, sehingga orang jadi menebak-nebak kedatangan Tuhan jasmani ya. Saya pernah sekali yang di Indonesia ini udah banyak sebenarnya orang nebak-nebak ya kedatangan Tuhan ya. Itu yang di Indonesia inilah dulu yang saya tahu ya, zaman masih saya hidup itu, artinya masih tahun berapa itu. Itu yang namanya Mangapin Siboya itu, yang di Bandung itu ada beberapa pengikutnya, nggak tahu sampai ratusan atau sampai itu diwawancarai oleh TV SCTV kalau nggak salah tuh. Ya, wawancara itu ada orang soalnya dari Irian, dia datang meninggalkan pekerjaannya, dia kayaknya pegawai negeri, untuk kumpul di Bandung. Katanya Tuhan Yesus mau datang tanggal sekian.
Kumpulan mereka di situ, yang datang bukannya Tuhan Yesus secara jasmani, polisi yang datang ke situ karena udah meresahkan lah istilahnya kumpulan itu. Ya, tapi saya lihat diwawancara orang ini sudah pun salah ya. Kayaknya mengapinnya masuk penjara kalau udah salah itu ya. Atau sudah keluar lagi bikin YouTube lagi. Tapi kalaupun sudah begitu, itu yang diwawancarai nggak bertobat. Dia bilang ini ya pencobaan bagi kami ya, bahwa Tuhan malah masih yakin bahwa Tuhan itu akan datang begitu jasmani. Ini makanya saya bilang kadang-kadang ini ya, penipuan iblis itu melampaui pemikiran kita. Jadi oke lah ya, itu hanya contoh aja ya. Jadi kita janganlah tebak-tebak waktunya. Walaupun tanda-tandanya sudah ini ya, soal waktunya biarkan aja lah Tuhan yang menentukannya, Bapa di surga sendiri. Oke, yang penting kita berjaga-jaga dan sadar ya. Ini tidak tidur, berjaga-jaga. Seharusnya kita mengerjakan tugas kita ya, bukan nongkrong-nongkrong bengong-bengong gitu nunggu-nunggu Tuhan, bukan begitu. Tapi maksudnya berjaga-jaga, sadar itu artinya kita anak-anak terang ya, berkarya bagi Tuhan dan sebagainya begitu ya. Oke, kemudian masuk dulu poin yang berikut, bahwa kehadiran Tuhan para usia itu, bahwa dia sudah hadir, sedang hadir, dan nanti manifestasi terakhirnya kita mau coba kaitkan dulu dengan, minta bantuan dulu dengan hari raya orang Yahudi nih yang 3 kali dalam setahun. Jadi orang-orang Yahudi itu, seluruh orang Yahudi yang dewasa terutama itu yang laki-laki harus datang ke Yerusalem ke Bait Suci 3 kali dalam setahun minimal. Untuk apa? Yang pertama harus merayakan hari raya Paskah. Ya. Yang kedua harus merayakan hari raya Pentakosta. Yang ketiga harus merayakan hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. Ya. Ketiga hari raya ini adalah ketiga kehadiran Tuhan, para usianya Tuhan ini. Ya, karena kita tahu semua dari Perjanjian Lama itu hanya simbol. Realitanya itu Kristus. I am the reality, kata Tuhan Yesus. Realita dari yang disimbolkan itu. Nah, hari Paskah itu sudah digenapi ketika Tuhan datang sebagai domba Paskah. Ya, tak perlu lagi kita rayakan itu. Ya, itu dan itu pun urusan Tuhan Yahweh dengan orang Yahudi kok itu ya. Mereka yang nggak terima Yesus ya masih merayakan itu ya nggak apa-apa. Tapi kita orang Kristennya jangan ikut-ikutan, karena ini kita nggak ada urusan dengan peraturan-peraturan Perjanjian Lama itu. Sudah digenapi dengan datangnya anak domba Paskah kita, yaitu Kristus yang mati dikorbankan di kayu salib. Itu kehadiran yang pertama ya, sesuai dengan hari raya Paskah. Yang kedua, hari raya Pentakosta itu udah hadir Tuhan, hanya bentuknya nggak jasmani. Nah ini kalau orang Kristen ini, dunia kekristenan itu berpikirnya jasmani, ya iya dia pikir itu pencurahan Roh Kudus, padahal itu artinya kehadiran Tuhan itu tuh parousia. Tuhan hadir dalam bentuk roh, masuk ke dalam batin atau memperlengkapi batin orang-orang percaya itu. Itu kehadiran Tuhan. Yang kedua, kalau mau kehadiran, mau pakai istilah 2, 3 gitu, kehadiran Tuhan itu sebenarnya 3 kali ya, kalau mau ya. Jadi yang pertama itu hari Paskah, yang kedua itu hari Pentakosta, yang ketiga ini kehadiran Tuhan di dalam dan melalui orang-orang kudusnya ini diungkapkan. Baik dalam surat Yudas diungkapkan itu bahwa Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Baik dalam simbol dikatakan di sini Tuhan hadir dalam awan-awan. Kalau awan itu tunggal itu berarti Tuhan, awan kemuliaan Tuhan. Kalau awan-awan itu jamak, di sini ada nih, ya. Itu berarti orang-orang kudus, saksi. Awan-awan jamak ini. Mari kita lihat di sini ada istilah awan ya. Pasal 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Nanti kita ajarin di soal keterangkatan ya. Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Ini bentuk istilah Yunani jamak. Akan bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasanya. Awan-awan saksi itu. Artinya Tuhan hadir di dalam dan melalui para saksinya, ya. Nah, inilah yang dijelaskan dalam Roma pasal 8, ya. Ketika ini kalau saya coba minta bantuan sebentar ya, saya baca ini karena ini ayat yang cukup penting ini ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-19 itu. Karena ini seluruh makhluk tuh menantikan saatnya ini nih.
saat dimana Tuhan hadir di dalam dan melalui saksi-saksinya orang-orang kudus. Untuk apa? Menegakkan kerajaannya di bumi. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Coba lihat kita pasal 8 ini, ayat 19 ya. Ayatnya begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat. Di sini dikatakan, saya pakai LI ya. Saat anak-anak Allah dinyatakan atau saat putra-putra Elohim dimanifestasikan. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, ya, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim itu yang tadi. Jadi artinya kehendak Bapa itu begini, di hari akhir, ya kita tidak tahu waktunya itu kapan, akan terjadi kehadiran Tuhan di dalam dan melalui saksi-saksinya untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Ini dia kingdom, kerajaan yang dimanifestasikan di muka bumi ini sangat penting karena itulah rencana Bapa. Makanya kita suruh berdoa, datanglah kerajaanmu. Datang dari mana? Dari sorga ke bumi, maksudnya termanifestasi di bumi. Jadi ini kehadiran Tuhan, cukuplah dulu kita tinggalkan dulu. Ini saya mau bicara soal keterangkatan ini karena sudah banyak konsepnya keterangkatan itu jasmani. Saya mau cerita dulu sejarahnya dari mana ini ajaran ini. Karena ajaran ini baru. Rapture itulah, itu pun nggak ada istilah rapture itu di Alkitab ini, nggak ada. Ya ini diterjemahin aja jadi diangkat itu. Saya mau jelasin dulu sejarahnya. Ini sempat 5 menit, ini masih waktu ya. Sejarahnya ya. Dari mana ajaran rapture itu ya. Ini banyak orang Kristen kan nggak tahu. dia pikir ada di Alkitab padahal ada sejarahnya ya. Ini ayatnya dulu saya baca dulu ya. Ini ingat ya, terjemahan semua terjemahan itu rata-rata terjemahannya sudah jadi mendukung doktrin itu ya. Coba saya baca dulu yang 4 ini ya. Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Ini istilah Yunaninya harpazo. Ya, diraih, snatch gitu ya. Diambil bersama-sama dengan mereka dalam awan, dalam saksi-saksi itu tadi ya. Diangkat dulu ya. Saya mau jelasin dulu sejarahnya ini ya. Mudah-mudahan ini sempat ya. Selesai dulu ya. Kalau enggak ya kita sambung besok. Sejarahnya begini. Ini saya ada satu buku yang ditulis oleh ini doktor teologi yang nulis ini dari Amerika ya. Ini buku ini dikirim langsung ke saya ya. Ada hampir 30 buku dia. Ya dikirim ke saya gratis ya. Tapi rata-rata tipis-tipis. Ada juga yang seperti ini bukunya. Ini namanya Charles Weller, dia lulusan teologi apa ini? Florida Theological Seminary, ya. Dan kenapa saya menyebut ini? Ini bukan ringkasan disertasinya, bukan. Tapi saya mau menyampaikan ini supaya saudara yakin bahwa data-data yang disampaikan oleh ya, Dr. Charles Weller ini itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Karena kenapa? Ya pertama dia sekolah teologi ya tentu saudara tahu kalau disertasi ya harus dipertahankan dulu. Data-datanya benar nggak? Ya kan? Nah, lagi pula kalau di Amerika tentu ratusan ribu tuh buku-bukunya ya. Kalau di sini di Indonesia ada yang paling banyak tuh katanya sih di STT Jakarta itu 50.000 kurang lebih. Ya segitulah ya. Dan kebanyakan data-datanya itu saya pernah lihat juga itu kebanyakan karena keterangkatan ini datangnya dari orang-orang Partai Kosa Karismatik gitu. Jadi buku-buku Partai Kosa Karismatik nggak banyak di STT Jakarta itu. Kebanyakan itu buku-buku yang Protestan itu. Nah, ini saya mau jelasin dari mana datangnya itu, ya. Ajaran daripada keterangkatan, ya, rapture istilahnya ya. Nah, mari dulu saya menjelaskannya mulai dari ini ya. Ceritanya begini dulu. Ini saya cerita dulu ya.
Zaman itu, zaman Protestan reformasi Luther lah ya, tahun 1517 di Jerman itu zaman di mana Luther sendiri berpendapat di sini Martin Luther mengatakan antikristus itu adalah Paus pada zaman itu. Paus Gereja Roma itulah antikristus kata Martin Luther. Ya. Kemudian alasan Martin Luther ini dia menyatakan bahwa antikristus itu si Paus itu adalah karena tafsiran daripada Martin Luther dan kawan-kawannya lah yang berlaku pada waktu itu adalah bersifat historical dan literal fulfillment. Artinya penafsiran yang bersifat kesejarah ke sana. Jadi sudah terjadi. Antikristus itu sudah terjadi, ada dia di belakang itu, dan itulah dia Paus kata orang-orang Protestan. Pada waktu itu Gereja Roma kehilangan ribuan, tiap hari itu ribuan orang pergi keluar mengikuti gerakan Protestan, sehingga orang Roma bukan hanya kehilangan orang, tapi kehilangan juga uang, ya. Nah, kemudian bagaimana ini caranya ini? Mengatasi ini para reformator ini yang mengatakan bahwa Paus itu antikristus ya dengan pola penafsiran historical fulfillment ya. Kemudian ada seorang ini orang Jesuit ini ya. Ini namanya ini ada 3 orang saya menyebut yang akhirnya mengajarkan doktrin rapture. Yang pertama itu namanya Lacunza ya. Lacunza ini seorang Jesuit. Saya tahu kalau ordo itu, kalau Katolik ordo yang paling militan itu Jesuit itu. Nah ini si Lacunza ini dia mengajarkan suatu ajaran bukan historical fulfillment tapi futuristik fulfillment ya. Jadi penggenapannya itu nanti masih di depan. Sehingga dia bilang antikristus itu bukan yang sekarang Paus yang kelihatan ini, bukan. Nanti dia akan muncul di sana. Nah, motivasi daripada si Lacunza ini adalah agar supaya jangan ribuan orang keluar tiap hari dari gereja Katolik pada waktu itu. Ya, kehilangan uang. Jadi makanya dia bilang antikristus itu bukan ini, bukan Paus. Ya, dia melawan para reformator itu, ya, termasuk Calvin semuanya begitu, menunjuk, ya. Nah, jadi dia bilang itu nanti kok, dia muncul nanti tuh, antikristus itu, ya. Ya, ini akhirnya karena dia penafsiran futuristik ini, lahirlah ajaran-ajaran seperti rapture, second coming, gitu ya, literal lake of fire, ya, literal hell dan sebagainya. Itu muncul karena pola penafsiran yang futuristik ke depan. Dan secara lahiriah nanti ke depan itu ya. Nah, kemudian itu satu ya. Dia juga kemudian ini si Lacunza juga ngajarin bahwa kedatangan Tuhan itu nanti yang jasmani itu nanti dia akan ngangkat. Ada yang datangannya yang secret, kedatangannya diangkat dulu kawan-kawan sebentar di situ ya, Yesus dengan secara jasmani ya, baru nanti diangkat lagi. Ya, yang kedatangannya dia pakai ajarannya ini kedatangan yang diam-diam dan kedatangan yang mendadak. Ya. Nah, yang kedua ini adalah ditulis oleh Bill Britton. Ini orang namanya ada Edward Irving. Edward Irving ya, yang mengajarkan bahwa dia ini seorang pendiri daripada Catholic Apostolic Church. Dia bilang begini pada waktu itu, ya ini orang rada-rada Pantekostal lah gitu ya, penuh roh begitu. Ada seorang perempuan namanya Margaret MacDonald. Dia berbicara secara nubuat, dia bilang bahwa dia melihat orang-orang pada terbang gitu ke bawah itu ke atas ya, terbang ke atas ya. Dia bilang itulah dia keterangkatan. Jadi si Edward Irving ini mengambil ajaran rapture itu dari si pengalaman si Margaret MacDonald itu yang dia sedang trans, dia bernubuat, ada dia lihat orang-orang kudus terbang-terbang ke atas kayak gitu ya. Jadi bukan dari Alkitab, mulai dari sini ya. Ini kedua ya.
Jadi yang pertama tadi Lakunsa, yang kedua Edward Irving, yang ketiga J.N. Derby. Nah, ini buku ini luar biasa, ini gerakan The Brethren ini. Yang kita tahu itu apa? George Muller ya, D.M. Penton itu, ada lagi Mackintosh, itu orang-orang top. The Brethren itu tahun 1815 di Inggris ya. Ini J.N. Derby inilah yang paling luar biasa mendukung keterangkatan itu. Dia bikin apa? Alkitab itu Sophic Bible. Sangat terkenal itu Alkitab dengan footnote-nya. Jadi ada 3 orang ini ya. Pertama Lakunsa, kedua Irving, yang ketiga Derby. Ya. Inilah yang mengajarkan keterangkatan. Kayaknya saya harus tutup dulu karena ini rencananya memang video ini nggak boleh sampai 30 menit ya. Jadi nanti akan saya sambung mengenai keterangkatan ini. Haleluya. Amin.